warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM yang ada di rumah. Hari ini kita mengunjungi salah satu wirausahaan muda di kawasan Blitar, Mas Bagus Gimbal yang punya usaha aluminium. Kita kulik bagaimana dia merintis usaha sampai sekarang dan kita gali ilmu dari dia. Selamat pagi, Mas Gimbal. Pagi, Mas. Nah, ngomong-ngomong mengenai wirausaha nih, mungkin nanti Sobat UKM di rumah pengen tahu tuh gimana sih awal buka usahanya Mas Gimbal ini? Gitu. Ini Mas, ceritanya panjang banget ini. Awal mula dulu itu buka usaha itu nggak terpikirkan sebenarnya. Cuman dari masalah apa ya namanya, perjalanan hidup, terus awal mula itu kan belum tertata sama sekali, belum punya niatan mau buka usaha ini gitu. Awalnya gitu. Dan jadi awalnya dulu tuh gini. Waktu saya tuh kuliah ya jurusan musik, mungkin ya saya salah jurusan sebenarnya. Ya nggak bisa musik tapi nekat di musik akhirnya ya. Di mana? Di UNESA atau? Di UNESA. Oh, di UNESA Gitu. Ya. Akhirnya tuh gini. Awalnya tuh ya niatnya kuliah, tapi kok banyak job ngamen sana sini, manggung antar sini sini. Terus lama-lama kuliah tuh ada hancur Mas. Akhirnya ya pikir-pikir gimana, akhirnya DO, akhirnya pulang lah ke rumah gitu. Jadi kuliah itu nggak fokus kuliah, tapi malah fokus mengutamakan manggung. Ya manggung, yang ngamen sana sini gitu awalnya. Nggak ada masalah dengan keluarga kuliah seperti itu. Ya sebenarnya ada masalah sih, cuman kan ditutupi Mas gitu loh. Jadi orang rumah nggak tahu, yang penting sana Surabaya terus, akhirnya ngamen gimana sambil nggak pernah masuk kuliah, akhirnya ya gitulah hancur itu nilainya. Lalu gitu. pulang terus belum kepikiran nih mau buka usaha apa, cuman bapak kan bisa ini usaha aluminium, cuman aku nggak mau ini apa, belajar di rumah gitu, nggak mau aku harus mencari jati diriku sendiri. Akhirnya saya ikut orang di Kediri pertama. Di Kediri belajar lihat, sambil di Kediri itu sambil aku kuliah di sana. Berapa lama ikut orang di Kediri itu? Hampir 2 tahun lebih lah. Cuman 2 tahun itu nggak full saya belajar aluminium tuh, nggak full, cuman ya sambil nggak begitu serius sih, cuma sambil main, sambil apa ya, masih manggung sana sini, sambil motoran juga. Hobiku kan motor juga Mas, akhirnya dan Vespa ini ya. Antara lain itu. Terus di situ pikir-pikir lagi gimana nih masa depanku kalau kayak gini. Akhirnya ya gitu, niat lah buka sendiri di rumah. Itu berarti sambil kuliah di Kediri? Sambil kuliah ya, merintis buka di rumah ya, kalau ada orang pesan, orang apa gitu ya dibikinin cuma 1-2 dulu tuh Mas. Awalnya 1-2 ya gimana, modalnya cuma dikit gitu. Terus yang pesen juga masih dikit, masih belum pada tahu aluminium tuh gimana. Di desa kan masih asing gitu Mas. Oh, saat itu asing ya? Masih asing. Nggak seperti sekarang ya? Rame aluminium nggak? Seperti sekarang rame gitu, banyak juga yang bikin, banyak juga yang pengrajin kayak gini kan juga banyak sekarang. Akhirnya gitu. Tapi dulu belum ada di sini. Mungkin satu-satunya dulu di Kecamatan Ponggok mungkin awalnya dulu gitu. Tapi di bapak kalau tak pegang ya udah banyak di Ponggok itu. Gitu. Kok memilih aluminium, kok bukan usaha yang lain? Ya tak pikir-pikir gini Mas, aluminium kan jangka panjang, terus awetnya, terus aku mau mengenalin lebih jauh tentang aluminium kepada orang-orang desa tuh, konotasinya biar aluminium tuh bukan barang yang mahal gitu loh. Maksudnya kan perabot dari aluminium tuh awet, terus lebih, kalau dihitung lebih murah daripada kayu. Ibaratnya dia tahan air, tahan panas juga, ya kayak gitulah. Terus prospeknya jangka panjang kan, kayak hutan pada ditebangi, kayak apa gitu. Sekarang banyak penebang liar, jadi
tak pikir-pikir kayu kan lebih nanti prospek ke depannya kan lebih nggak baik daripada aluminium gitu. Nah, untuk permodalan sendiri gimana gitu. sih mencari permodalan untuk membuka usaha ini sehingga bisa seperti ini sekarang? Nah, awalnya gini Mas, modal cuman nekat sih sebenarnya. Awal mulanya nekat, terus ada temen tawarin gitu, saya dibantu permodalan ini Mas, apa, mandiri itu Mas, mandiri kur mandiri itu cuman ada temen kan yang di sana juga kenalin itu, ternyata kok saling membantu gitu loh Mas, maksudnya membantu dalam ini gitu loh, dalam usaha ini. Kan awalnya nekat ya gimana, nggak ada modal ya boleh lah dicoba gitu, awalnya gitu, akhirnya bisa sampai kayak gini, bisa bertahan. Kan banyak nih di sekitar kita usaha-usaha mirip Mas Bagus, usaha aluminium ya. Ya, Nah gimana Mas Bagus biar bisa tetap eksis di samping banyaknya pesaing usaha gitu. Mas Bagus? Ya yang penting kita istiqomah sih Mas, menjalankan suatu usaha gitu, kita tetap konsisten lah, maksudnya kita pasrahkan kepada yang kuasa lah gini, maksudnya selain kita berusaha inovasi, maksudnya modelnya nemu baru gimana, nanti ada kombinasi ini nggak monoton kayak yang dulu gitu, kita menciptakan maksudnya semenarik mungkin kepada pelanggan gitu, terus kita apa ya, menanamkan kepercayaan pada pelanggan gitu ya Mas, maksudnya kan nanti rezeki juga ada yang ngatur, ada yang jatah. Jadi kalau pesaing sih saya anggap bukan pesaing, cuma kayak lebih ke acuan semangat aja kalau gitu. Maksudnya kalau ada tetangga atau siapa yang buka di sekitar sini gitu, malah jadi acuan semangat kalau gitu. Memicu semangat. Ya, memicu semangat usaha kan, makin banyak yang ini kan makin semangat gitu. Nah kalau dilihat di mana-mana itu Ya. banyak aluminium bagus gimbal. Bagus gimbal. Kok bisa ikonik seperti itu, gimana sih Mas? Itu memang disengaja atau memang Ya sebenarnya kebetulan sih Mas, nggak disengaja, cuman orang-orang tuh pada inilah, pada awalnya manggilnya itu cuman Mas Bagus, cuman di kondisi saya rambutnya kayak gini, gimbal kayak gitu, jadi banyak yang manggil tuh bagus gimbal gitu. Akhirnya saya kepikiran, jadi saya harus konsisten dengan nama ini gitu loh Mas. Maksudnya biar semua orang tahu, maksudnya mudah diingat, satu familiar gitu. Terus aku menanamkan orang-orang berpenampilan kayak gini tuh nggak negatif gitu Mas. Nggak negatif dipandang orang gitu loh. Biar orang tuh nggak underestimate tentang orang yang penampilannya agak nyentrik? ya agak nyentrik, kan minoritas ya Mas, ibaratnya penampilan kayak gini tuh Dulu harus kan pandangannya agak negatif gitu ya ya. negatif, banyak yang negatif daripada positifnya Mas. Gitu. Gitu. Akhirnya Lama-lama orang-orang kan udah terbiasa lihat orang berpenampilan kayak gini tuh, belum tentu yang kayak dibayangin orang galak atau gimana, nggak kayak gitu sekarang. Orang lebih menerima dengan kondisi orang-orang yang bermacam-macam kayak gitu. Akhirnya dibuatlah logo bagus gimbal. Nah, gitu. Setiap produknya ditempelin logo itu bagus gimbal. Akhirnya biar familiar. mudah diingat lah gitu. Karena di mana-mana lihat aluminium bagus gimbal, ikonik gitu loh. Nah, mudah diingat lah Mas. Sambil ngopi ya Mas ya? Ngopi di sini santai Enak Mas. kopinya. Kalau sampean mau main sini itu nggak apa-apa. Pisang goreng. Ambil santai di sini tuh main. Kalau mau pesan apa tuh tanya-tanya dulu, nggak apa-apa gitu. Nggak harus beli di sini tuh. Misalnya motor-motor antik emang hobi? Hobi Mas. Selain hobi juga kadang kan bisnis sampingan. Kadang kalau ntar harganya naik agak ya suatu saat naik tuh ya dijual. Kalau ini gitu Mas. Kayak aset lah Mas. Dapur ini terinspirasi Jokowi teman-teman sebelumnya. Ya kayak gitu Mas.
presiden aja naik coprot, aku juga pengen kayak Nyentrik ya? gitu. Anak muda banget. Gitu. Nah, ngomong-ngomong rambut gimbal nih, mungkin sobat UKM di rumah nanti sebenarnya pengen tahu ya, kenapa, bagaimana sejarahnya Oh, rambut gitu. gimbal. Gitu. Oke. Pasti ada cerita di baliknya. Nah, ya. Itu awalnya gini mas, kan dulu Ada waktu kamera mas? Ada kamera. Oh, iya. Dulu tuh waktu apa ya? Kalau enggak zaman SMP gitu lah. Aku tuh suka lihat itu Bob Marley, Bob Marley. ya musik Bob Marley, kadang juga siapa itu yang Indonesia kayak Tony Q, kayak Steven, kayak itu. Emang dari dulu suka reggae? Suka mas, ya reggae. Awalnya sih waktu dulu slang mas, slang. Oh, slang. Yang itu kan waktu kakak slang itu rambutnya masih gimbal tuh. Wah, Pernah gimbal ya dulu ya? iya. Dulu waktu itu wah aku harus yakin nanti gedeku juga pasti kayak gini. Dan dilalah ya itu sampean akhirnya. Terus awalnya aku gimbal pertama tuh habis lulus STM kan aku langsung gimbal kan. STM mau kuliah dulu kan gimbal. Terus pulang ke rumah nggak berani pulang sih, seminggu itu nggak berani, aku udah gimbal kan. Ibuku kan guru, orang tua guru, terus keluarga besar kan juga keluarga, maksudnya keluarga guru gitu loh mas. Terus akhirnya pulang ke rumah, terus sampai rumah ya ini nggak ditanya sama orang rumah kayak Berapa lama? itu hampir 3 bulan kayak mas. 3 bulan. 3 bulan nggak ditanya, Nggak suruh motong? setiap hari suruh motong. Kayak penampilan kayak apa, kayak preman lah, kayak inilah, kayak orang nggak bener, intinya gitu lah mas. Akhirnya ya karena udah dari hati, udah tekad, udah apa, passionku udah di sini gitu, akhirnya ya mau nggak mau Dengan resiko yang ada. Aku juga kuliah nggak lulus gara-gara rambut, suruh motong aku nggak mau. Dengan segala resiko aku harus pertahanin ini sampai sekarang gitu. Pertama kali membuat gimbal itu di mana? Pertama kali tuh di Bali mas. Oh, di Bali. Ya pertama di Bali, di Kepang dulu pertama gitu, di gimbal kan di Rajut tuh mas. Oh, di Rajut ya namanya. Itu rambut asli berarti ya? Asli mas. Sakitnya luar biasa mas itu, kayak Sakit? iya mas, soalnya kan ini kayak kulit kepala kayak ketarik. Jadi saya kan di kayak bahasa Jawanya diruwet mas. Udah rambut ruwet, pikiran ruwet, kehidupan ruwet, rambut juga makin ruwet gitu, akhirnya sakit kan. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang pengen di rumah, pengen rambutnya bergaya seperti ini, harus mikir 2 kali deh. Kayak soalnya sakit banget itu, hampir 2 minggu nahan sakit, kepala nyot-nyotan gitu, ketarik. Nggak semudah yang dilihat, nanti juga tidur juga pengang ya. Jadi kalau nggak inilah, nggak punya niat, nggak punya tekad ya sebaiknya janganlah, buang-buang duit. Soalnya mahal mas ini, per kepang tuh dulu hampir berapa ya, hampir 35.000 pertama itu sejengkal loh, ukuran sejengkal. Kalau ukuran sekarang udah segini nih, paling serambut semua ini kalau total di Bali ya hampir 6-7 juta. 6-7 juta ya demi rambut gimbal. Terus lebih ribet perawatannya. Ada yang gimbal nggak dirawat kayak orang-orang itu bahaya banget buat kulit kepala itu. Nah, perawatannya gimana itu? Ya intinya vitamin kulit kepala 1, vitamin rambut 1, terus sering keramas lah mas. Keramasnya gimana mas? Keramas tetap biasa mas, soalnya kan udah ibaratnya udah menyatu kan, udah gumpal gini, akhirnya dikeramasin pun modal apa juga tetap gitu. Karena vitaminnya juga rutin ya? Vitaminnya rutin, intinya kebersihan lah mas, harus lebih bersih biar kulit kepala tetap sehat gitu. Katanya dulu pernah potong rambut gimbal tak belikan mobil, itu pernah katanya? Pernah gitu, ibu orang tua dulu pernah begitu. Tapi ya saya berpikir gini, niatku udah tekad ini, mau ditukar apapun aku tetap nggak mau. Harga apapun nggak mau. Malah kecuali insya Allah nanti, kalau insya Allah
berangkat haji mungkin insya Allah aku udah ikhlas gitu Mas. Oh gitu. Gitu, udah niat di hati. Ikhlas jika nanti dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji. Berangkat haji gak potong. Tapi nanti setelah pulang haji mungkin gondrong lagi. Oh iya. Gitu. Boleh merokok Mas ya? Ya boleh silakan. Emang gue Iya. ngopi dulu. Selain motor antik, mobil-mobil juga antik ya? Nanti Ya, kita jalan-jalan lihat koleksi motor antik sama mobilnya antik ya. Ada beberapa koleksi lah Mas. Ya tapi jelek-jelek kok Mas. Cuman ya buat ngisi waktu luang, lihat-lihat mobil-mobil rongsok gitu bisa jalan kan kepuasan tersendiri Mas. Memang hobinya itu agak nyeleneh daripada orang lain gitu. Motor antik, Hmm. motor anu ya. Motor rongsokan ya, Mas. Motor rongsokan lebih. Karena semuanya berkarat. Iya. Saya tuh sukanya nggak tahu ya Mas. Kalau saya punya mobil, punya motor apa-apa itu pasti saya ini ada unsur karatnya mesti. Mesti gitu ya, malah dibuat berkarat. Iya, soalnya nggak tahu. Emang dari hati sukanya kayak gitu banyak orang tua ya tetangga ya keluarga banyak yang ini Tapi malah icon nih. banyak yang mobil rongsok motor rongsok itu kok demen gitu lah. Pada jualin lah istri juga kayak gitu tetap ngomel tapi ya tetap nggak saya dengerin. Total berapa ini motornya? Yang antik-antik dan yang trail. Ya, Mas. Selain ada berapa ya 20-an paling Mas. 20 ya. 20-an. Semuanya antik ya. Ada yang dibawa temen gitu ya titip-titipkan gitu. Nah, cuma buat ngisi hobi aja Mas. Suka trail. Nah trail juga suka. Nah hobinya banyak sih Mas. Jadi kalau dihitung tuh tiap hari kalau apa ya kalau hobinya tak jalanin semua tuh sebulan kayaknya kurang deh kalau hobinya mulai dari hobi naik gunung, hobi apalah ngetrail, hobi balap, hobi burung, hobi apapun lah Mas. Sekarang nambah hobi selawatan ya. Nah itu salah satunya tambah itu Mas. Soalnya aku seneng banyak relasi banyak apa kan komunitas. ya kan kembali lagi ke usaha kan Mas. Maksudnya nanti ya siapa tahu ada yang lebih kenal aku gitu jadi pesan gitu kembali lagi ke situ ya. Intinya banyak pesaing tapi dekat-dekatan ya. Kalau dekat sama Mas Giba pasti kasih Mas pasti ya. gitu minimal kalau persentase gitu ibaratnya kalau udah kenal udah apa itu kan ibaratnya 70% mesti milih aku gitu. Lain harganya bisa bersaing satu garansi juga gitu. Kalau perkara pelunasan gampang lah bisa dibicarain nanti gitu. Nah ngomong-ngomong peluang usaha ke depan nih, nah inovasi apa yang diterapkan biar nanti semakin banyak pesaing dan seiring berjalannya waktu tetap eksis. Oh gitu. Sekarang sih yang saya pikirkan sih gini. Orang kalau pesen tuh pengennya cepat. Pengen cepat, pengen bagus, pengen kuat gitu. Saya lagi mencari ramuan gimana nanti orang pesen sekarang besok jadi gitu. Intinya lagi mencari ramuan itu selain mikir nambah karyawan, kan mikirnya nambah karyawan tuh dari teman-teman yang gimana ya Mas ya, yang kurang lah, maksudnya kurang dalam artian kurang secara finansial. Iya, kurang finansial, dari kurang apa? Dari keluarganya juga kurang ini. Saya suka tuh lebih mencari yang anak-anak yang yatim, yang gitu-gitulah Mas. Maksudnya biar selain aku membantu ekonomi aja juga akhiratku juga terbantu gitu loh Mas. Maksudnya gitu. Jadi dua-duanya dapat gitu. Enggak mencoba go online nih karena kan musim-musim ini. Nah, dipasarkan secara online dan sebagainya. Itu lagi rencana Mas. Nanti ada karyawan yang saya suruh khusus buat onlinean gitu, masar online gitu. Jadi ya dibantu itulah Mas. Maksudnya lebih produksinya lebih ditingkatkan lagi, terus kecepatannya lebih ini, maksudnya gitu. Karena kan banyak orang yang pengen cepat gitu tadi. Nah, Sobat UKM itu sekelumit sejarah dan perjalanan Bagus Gimbal Aluminium. Nah, ini gini Mas Bagus,
untuk sobat UKM di rumah, tips-tips untuk membuka usaha. Mungkin di sobat UKM di rumah pingin nih membuka usaha tapi bingung mau ngapain. Ini gimana tipsnya agar sobat UKM yang ada di rumah itu berani untuk membuka usaha? Memang gini Mas, maksudnya jadi pengusaha itu harus satu, nyali yang penting, nyali dulu. Modal belakangan aja deh. Yang penting nyali, asah bakatmu di mana itu, fokus satu tujuan, terus berani melakukan. Itu yang penting itulah Mas. Jadi gitu, yang penting tekad lah menurutku. Gak ada modal gampang, nanti bisa dibantu. Modalnya dari Pemerintah bisa, lewat kur. dari kur juga bisa, gampang sekarang. Kalau modal, yang penting penata tekad itu yang harus dipikirkan matang-matang gitu ya. Kalau Dan satu, jangan takut rugi lah. Kalau kita berusaha jadi pengusaha itu kan intinya dua, antara untung dan rugi. Ya kita harus mikirin ruginya dulu. Untuk untungnya bonus aja lah, dipikir. Yang penting ruginya diminimalisasi gitu. Yang penting kita tetap berkarya, ya tetap fokus lah ke tujuan. Jangan suka inilah, suka apalah gitu. Gitulah. Gitu. Ya. Untuk manajemen keuangan itu gimana? Manajemen keuangan ini dibantu ada Mas, dibantu istri, kadang dibantu karyawan juga ada gitu. Oh gitu. Keuangannya gitu. Kalau saya sih nggak mikir, yang penting mau belanja ada, mau ini ada bahan gitu, udah ini. Kalau masalah keuangan sih ada ini, saya nggak mau pusing mikir itu Mas. Gitu ya. Nah, ya fokus itu. Pesan-pesan untuk sobat UKM di rumah Pesan berkaitan wirausaha, biar kita kan negara kita menggalakkan pelaku-pelaku usaha ini. Oh gitu. Pesan-pesan agar teman-teman sobat UKM di rumah itu bisa semangat untuk membuka usaha. Oh gitu. Ya pesan-pesannya ya gini lah, terus berkarya, terus bisa bersaing secara sehat, terus semangat, terus apa ya, intinya gini, kalau nggak sekarang, di waktu kita muda sekarang, mau kapan lagi gitu Mas. Maksudnya nanti kalau kita nunggu hari-hari tua, keburu inilah Mas, keburu getun nanti. Benar, saya soalnya sudah inilah menjalani kehidupan yang apa ya, kalau dibilang ya asam manis kehidupannya kurang lebih. Saya juga pernah ngelakuin itu apapun itu, maksudnya ya kalau nggak sekarang, nggak tekad sekarang, ya kapan lagi gitu kan. Mumpung masih muda, sekarang zamannya udah maju, mau masarin lewat online juga gampang, mau lewat apa sekarang kan cepet karena nyebar gitu ya, kayak gitulah. Yang penting mulai bergerak, jangan ditunda-tunda gitu loh. Dilakukan saja, Lakukan secepatnya gitu. Nanti proses hidup maksudnya akan membantu kita belajar gitu. Gitu. Jangan takut gagal. Itulah Mas intinya. kalau habiskan masa gagalmu di muda. Tetap istiqomah juga lah. Nih buat sobat UKM di rumah, kira-kira kalau pengen memesan berkaitan aluminium, lemari aluminium, talase, kontak personnya di nomor berapa Mas? Kontak personnya di alamat dulu ya Mas ya. Ini alamatnya Desa Kebon Nanti Duren tertera di sini ya. Desa Kebon Duren, RT 3 RW 3. Intinya nanti nyari Bagus Gimbal gitu aja, udah pada ya banyak yang tahu lah intinya. Di Google Maps sudah ada ya? Udah ada Bagus Gimbal aluminium gitu. Untuk nomor HP-nya 085 735 047 197. Nah, itu. Nanti ya, saya tulis di sini sambil di deskripsi video nanti ya. Ya. Oke. Ayo Mas, gimana kita jalan-jalan melihat koleksi motor, koleksi mobil, dan pekerjaannya Mas Boy. Oke, siap.